Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata, langit dan bumi dan segala isinya suatu waktu akan lenyap, tetapi firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Itu berarti sangat penting untuk kita terus belajar, terus mendengarkan firman, supaya iman kita terus bertumbuh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, masih dalam rangkaian renungan seri tentang kasih yang adalah karakter Kristiani yang mulia, yang terus kita pupuk dalam kehidupan kita. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita dalam kasih ada kesetiaan. Ketika saudara dan saya hidup dalam pimpinan roh, ketika kita hidup dalam intervensi roh, maka kita menghasilkan apa yang namanya buah roh, yaitu kasih. Dan ketika kita punya kasih, maka salah satu wujud nyata dari kasih itu adalah ada kesetiaan. Jelas sekali dalam ayat 22 tadi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi buah roh itu tunggal, yaitu kasih. Di dalam kasih baru ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, dan ada kesetiaan. Jadi sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus menjalani hidup di dalam kasih, dimotivasi oleh kasih. Karena 1 Korintus berkata segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Dan akibat dari kita hidup dalam kasih, menjalani hidup sesuai dengan standar kasih, dan kita hanya bisa punya kasih oleh karena intervensi Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita punya kasih, maka dalam kasih ada kesetiaan. Kata kesetiaan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 diterjemahkan dari kata pistis, yang sama juga kata pistis itu diterjemahkan dengan iman. Jadi kesetiaan itu dari kata pistis, iman juga dari kata pistis. Jadi bahasa Yunani pistis bisa diterjemahkan setia, tapi juga bisa diterjemahkan dengan iman. Itu menunjukkan bahwa antara kesetiaan dan iman itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kita punya kesetiaan karena kita punya iman. Kita punya iman, maka kita setia. Jadi itu suatu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, supaya kita hidup dalam kesetiaan, supaya kita ada kesetiaan dalam hidup kita, yang sesuatu penting untuk saudara dan saya miliki. Kesetiaan adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi setia artinya orang yang bisa dipercaya. Diberikan kepercayaan apapun dia setia melaksanakannya, itu namanya bisa dipercaya. Nah, supaya kita ada kesetiaan, supaya kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya dalam segala hal, dalam segala aspek, baik itu diberi tugas dan tanggung jawab kita bisa dipercaya, baik kita jadi suami atau jadi istri kita bisa dipercaya, itu artinya bahwa ada kesetiaan dalam hidup kita. Nah, supaya kita hidup dalam kesetiaan, supaya kita menjalani hidup ini dengan kesetiaan, karena ini merupakan salah satu karakter Kristiani yang sungguh mulia dalam hidup kita, maka setidaknya ada 3 hal yang dituntut dari saudara dan saya. Yang pertama, kita harus melihat hidup ini sebagai suatu kepercayaan yang Tuhan berikan. Untuk kita belajar menjadi orang yang setia, untuk kita ada kesetiaan dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka sudut pandang kita tentang kehidupan itu penting. Kita harus melihat kehidupan ini sebagai sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan.
Kalau saudara dan saya saat ini masih hidup, itu artinya kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau saudara dan saya jadi seorang mahasiswa, jadi seorang dosen, itu artinya kepercayaan yang Tuhan berikan. Kalau kita jadi suami, jadi istri, jadi orang tua, jadi anak-anak, jadi pegawai, baik pegawai negeri maupun sebagai pegawai swasta, ataupun kita sebagai seorang bisnismen, itu artinya kepercayaan yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita melihat hidup ini sebagai suatu kepercayaan yang Tuhan berikan, maka kita akan termotivasi untuk hidup dalam kesetiaan. Sehingga apapun yang dipercayakan kepada kita, baik sebagai panitia ataupun kita sebagai pegawai, kita harus melihat itu sebagai kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita harus belajar dan terus berusaha bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Jadi jangan melihat tugas kita, tanggung jawab kita sebagai pegawai ataupun sebagai pimpinan dimanapun juga, sebagai kepercayaan yang diberikan oleh organisasi, walaupun secara organisasi betul. Tetapi kita harus melihat sebagai orang beriman, melihat itu sebagai suatu kepercayaan yang diberikan Tuhan. Jadi ketika saya jadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang setia. Karena itu kepercayaan yang diberikan Tuhan. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh seenaknya. Kita harus setia, diberikan tanggung jawab pekerjaan. Kita harus melihat ini, bahwa ini kepercayaan yang Tuhan berikan. Kalau kita diberi tanggung jawab sebagai pelayan, sebagai majelis jemaat, sebagai penatua, syamas, pengasuh sekolah minggu, guru sekolah minggu, ataupun badan pelayan unsur, itu kepercayaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Dan hendaknya kita bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepada kita. Itu namanya kita setia. Yang kedua, supaya kita hidup dalam kesetiaan, supaya kesetiaan itu terus bertumbuh dalam hidup kita, maka kita harus melihat kehidupan ini sebagai sebuah ujian. Jadi hal yang kedua, supaya kita hidup dalam kesetiaan, membangun kesetiaan, kita harus melihat kehidupan ini sebagai sebuah ujian. Dalam segala hal pun, Allah seringkali mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk menguji sejauh mana kita menang terhadap ujian itu. Dan kita menang terhadap ujian itu artinya bahwa kita setia. Jadi hal-hal tertentu dalam hidup Allah seringkali izinkan. Allah sering menguji Adam dan Hawa, Allah menguji Musa, menguji Daud, menguji Abraham. Karena kehidupan ini sebagai sebuah ujian. Ada panas, ada hujan, seringkali ada musim seperti itu, sebenarnya itu suatu ujian. Ada masalah, tidak ada masalah, ada penyakit, tidak ada penyakit. Sebenarnya itu bagian dari sebuah ujian. Kita seringkali diperlakukan tidak baik, tidak enak, sebenarnya itu sebuah ujian. Ataupun kita menghadapi panas, hujan, itu suatu ujian. Dan kalau kehidupan ini sebagai sebuah ujian, itu artinya bahwa Tuhan mau supaya iman kita terus meningkat. Dari ujian-ujian itu kita menang terhadap ujian itu, dan akhirnya iman kita terus bertumbuh, iman kita terus di-upgrade dari ujian itu. Jadi kita harus melihat kehidupan ini sebagai sebuah ujian dalam hal apa saja. Seringkali kita tidak melihat tangan ilahi yang mengizinkan segala hal, mengizinkan segala peristiwa, mengizinkan segala hal yang tidak enak dalam hidup kita. Sesungguhnya itu bagian dari sebuah ujian yang Tuhan izinkan dengan harapan Tuhan mau iman kita terus bertumbuh atau iman kita terus di-upgrade. Jadi jangan melihat masalah itu sebagai suatu momok. Lihat masalah itu sebagai suatu ujian. Berarti saya harus menang terhadap masalah itu. Jangan melihat penyakit itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Lihatlah penyakit itu sebagai ujian yang diizinkan Tuhan bagi saudara dan saya supaya kita menang terhadap ujian itu. Jadi dalam membangun kesetiaan, supaya ada kesetiaan, yang kedua kita harus melihat kehidupan ini sebagai sebuah ujian. Yang ketiga, supaya kita ada kesetiaan, yang ketiga kita harus hidup dengan bermodalkan iman. Seperti yang saya jelaskan tadi, kesetiaan dan iman itu mata uang. Karena dari kata pistis itu, pistis bisa diterjemahkan setia, bisa diterjemahkan iman. Jadi kalau kita beriman, harusnya bukti kita beriman adalah kita setia.
Nah karena itu supaya ada kesetiaan, supaya kita terus membangun kesetiaan yang bisa dipercaya dalam hidup kita, maka kita harus hidup dengan bermodalkan iman. Kita harus menjalani hidup bukan dengan modal kepintaran kita, bukan modal dengan kekayaan kita, tapi modal iman. Karena ketika kita beriman, maka di balik orang beriman, ciri orang beriman, ia akan setia terhadap segala hal dalam hidup. Jadi untuk menjadi orang yang setia dalam segala aspek kehidupan, mari kita belajar untuk menjalani hidup ini dengan modal iman, dengan benteng iman. Dan kita akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain, mujizat satu dengan mujizat yang lain, dan salah satu ciri orang beriman, dia setia terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami dalam kasih ada kesetiaan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi umat yang setia dalam segala hal. Jadi umat yang bisa dipercaya terhadap tugas dan tanggung jawab terhadap segala hal dalam hidup kami. Karena itu ajarlah kami supaya kami selalu melihat hidup ini sebagai suatu kepercayaan yang Tuhan berikan. Ajarlah kami untuk melihat kehidupan ini sebagai sebuah ujian. Dan ajarlah kami supaya kami hidup dengan bermodalkan iman. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan berikan. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.